Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sobat Tomcat dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dalam video kali ini. Kita balik lagi dalam rangkaian praktikum inverter ya. Cuman kali ini adalah subbagiannya tentang driver MOSFET high voltage, gimana menambahkan fitur enable dan disable pada driver ini ya. Kami sudah solder ini transistor, kami injek aja. Jadi secara skematik itu untuk rangkaian disable-nya. Jadi di sini ada 4. Di sini ada 4 ini ya. 4 rangkaian yang sama persis. Yang 2 sepersis high, yang 2 sama low. Jadi tadinya ada transistor, ada 4 C, D. Pasangannya A dan B, C dan D. High, low, high, low. Jadi membentuk nantinya full bridge ya. Membuat disable dan enable-nya, ini outputnya di sini ya. Kami seri dengan transistor juga dengan tipe yang sama. Di sini EN. Saya kasih resistor. Ini logic di sini. Logic 1 atau 0. Semua transistor adalah BC547. Ini general purpose yang bisa support untuk frekuensi tinggi ya. Untuk speed dia mampu. Apalagi ini cuman maksimal dari skenario SPWM kami itu 10 kHz sampai 60 kilo. Ini frekuensi SPWM. Jadi lanjut aja. Sekalian kami menggunakan, kali ini kami tidak menggunakan ini ya, Atmega 328 yang sudah jadi ini, tinggal di program lewat USB tipe C ini. Kami menggunakan IC yang berbeda. Ini Atmega 8, Atmega 328. Ini sama ya. Ini versi SMD, ini versi DIP, DIP. Sama ini fungsinya persis. Cuman beda fisik ya. Sedangkan yang ini beda fisik dan memang beda spesifikasi. Ini harganya sekitar separuhnya ya. Jadi separuhnya ini. Separuhnya ini, sorry. Ini sekitar 20 ribuan. Kalau ini 50, ini sekitar 40. Jadi kami sengaja cari komponen yang murah, namun masih bisa dimaksimalkan fungsinya sehingga memenuhi kebutuhan praktikum. Ini kemampuan memorinya seperempatnya dari ini ya. Ini flash memorinya 8 kilo, yang ini
32 kilo, RAM-nya setengah kilo, ini 1 kilo separuhnya. Terus RAM-nya 1 kilo, ini 2 kilo. Untuk memaksimalkan ini maka kami gunakan memori ROM-nya untuk meletakkan data-data SPWM ini. Jadi SPWM itu kan kalau digambar semakin mengecil semakin habis gitu ya, simetris ya. Semakin kecil habis. Jadi kalau dia kena tapis atau filter, lupas filter, maka dia akan menyerupai sinusoidal. Ini yang dikatakan SPWM itu. Pulsa yang duty cycle-nya berubah-ubah, cuman simetris ya. Nah, kalau yang ini data-data ini membentuk data ini di dalam memorinya ini. Kami simpan di ROM-nya supaya bisa maksimal ya, karena kalau ditaruh di RAM semua, flash memori semua, dia bisa nggak cukup kebutuhan memorinya. Kalau ini mampu ini. Oke, kita akan uji coba ini. Jadi uji cobanya Atmega 8 sama si transistor enable disable ini. Nanti kita buktikan dengan oscilloscope. Ini IC-nya ya. Pin nomor 7 adalah VCC. Empat, 5, 6, 7. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. VCC ground. Kami pakai eksternal osilator ya, jadi sumber clocknya ini, pemicu clocknya ini. Kalau di makhluk itu namanya detak ya, detak jantungnya. Jadi sama dengan IC, dia butuh detak jantung. Ini ground kristal 16 mega ini. Jadi clocknya 16 mega, detak jantungnya itu. Pin 9 sama 10. Jadi begini. Ini adalah output SPWM-nya. Kita ukur dengan ini nah. Lalu outputnya ini pin nomor 3, 2 ground, 1 sumber dari charger aki ya. Ini 12 volt, kami butuh regulator ya. Ini 78LS05, input ground output, dari kanan ke kiri, input ground output. Beda sama yang ini ya,
Ini 7812, inputnya dari kiri, input ground output, kebalikannya ini. Jadi gini ya, nomor 3 yang paling kiri. Input ground output. Lalu saya kasih L untuk mereduksi ripple ya. Ini orange hitam 33 mikro Henry. Jadi VCC nya si input dari charger AC di sini ya, groundnya di sini. Saya ambil ground input VCC ya. Ini opsi kami di program ini ada 2 frekuensi ya. Ada yang 10 kilo. Kalau kami ground ini A0 ya, pinnya A0. Kalau saya kasih low, maka yang aktif di programnya adalah yang 10 kilo, SPWM 10 kilo saat aktif. Jika dia dibuka open, dia 60 kilo. Kita uji yang 10 kilo aja dulu supaya nampak. Oke, kita tes dulu. Ground. Balik. Yang ini positifnya charger AC ya. Kita tes tegangannya 14,7 ya. Oke, saya kasih ini.
Ini lewat belakang nih ya, semoga bisa dilihat di kamera juga. Kita cek sekali lagi. Ini pin nomor 1, 2 ground, 3 12 volt. Ini 5 volt ini ya. Oke, kita nyalakan oscilloscope. Kelihatan ya. Backlight 50% aja. Oke. Sekarang kita tes dulu ya. Kedua ya. Ini ya. Charger aki 14,7. Ini sinyal SPWM nya ya, sepasang dia tandem, dia kok couple ya, pasangan gantian. Jadi yang satu aktif, satunya low, satunya tidak aktif, aktif, jadi gantian dia on off gini. Ini kalau lihat gambarnya, jadi seperti gambar ini tadi ya. Jadi yang paling tengah, duty cycle paling besar, menurun semakin dia semakin tipis dan habis, dan diganti sama siklus tandemnya, pasangannya, couple-nya. Nah begitu. Time base nya saya besarin, dia semakin rapat. Jadi pasangan begitu. Oke, sekarang berarti ini Atmega 8. Sebenarnya kalau dimaksimalkan bisa juga untuk membuat SPWM, meskipun ini memorinya kecil sebenarnya, cuman kami gunakan store datanya di sisi ROM ya, supaya tidak mengurangi kapasitas flash memori. Sekarang kita coba yang 60 kilo. Karena ini di sini sebenarnya ada tombol resetnya ya. Cuman kami pakai ini saja. Kami restart aja, ini kami lepas. Di sini kan settingnya adalah input pull up ya, A0 itu. Jadi kalau dibuka dia high dia, dan programnya akan mengeksekusi generate 60 kHz SPWM. Sekarang kita tes lagi, harusnya dia semakin rapat nanti ya. Kita tes. Nah, semakin rapat ya. Kalau tadi 1 milisecond sudah mulai kelihatan lubang-lubangnya. Ini 500 mikro masih rapat ya. Nah, baru 200 mikro
sudah mulai, masih rapat ya. Time base limitation sudah maksimal ini. Gak bisa ya. Jadi juga berfungsi, Atmega 8 juga mampu ya, karena memang clocknya sama ya, 16 ini 16 mega, ini juga 16 mega. Ke depan sebenarnya kami ingin overclock ya, bila ada kesempatan kita lebih memaksimalkan lagi dengan overclock, menaikkan frekuensi clocknya mungkin sekitar 24 MHz ya, supaya dia lebih mampu mencacah frekuensi tinggi SPWM. Oke, sekarang waktunya untuk menguji si ini ya, fungsi enable pada driver MOSFET ini. Kita pakai yang 10 kilo aja. Empat, 5, mulai 5 ini ya. Ya begini. Lalu kita cek sinyalnya. Oke. Dan saya kasih logic ini sebagai logic ya, 5 volt ini pin nomor 4 dari PCB ini adalah pin EN. Jika dikasih 5 volt dia high, dia tertrigger transistornya yang ini. Jika dilepas maka dia ground dengan R ini 10 kilo.
Oke, sekarang saya ambil salah satu untuk ngecek sinyal di sisi outputnya ini. Oke, kita coba lagi ya. Ini fungsi EN-nya ya. Ya, muncul ya. Ini satu fase ini. Kita pakai satu volt. Ini juga satu volt. Ya, satu. Oh, keliru. Sebentar. Gini. Nah, ini satu volt. Ini satu volt juga. Supaya enggak maksimal. Nah, 5 volt gini. Ini 5 volt. Nah, nanti ada bedanya ya. Ini saya aktifkan. Jadi beda ya. Jadi amplitudenya naik ya setelah driver ini. Menjadi sekitar berapa itu? 5 volt kali 2 di atas 10 volt ya, 12 volt lah. Karena memang supply-nya 12 volt. Nyala semua ya. Saat dilepas dia all. Jadi fungsi ini nanti bisa sebagai mematikan SPWM dan menyalakan SPWM. Jadi di saat tegangan referensi high voltage belum terpenuhi, maka SPWM dimatikan, di off kan. Jika terpenuhi, maka tinggal dikasih logic 1. Jadi skenario-nya seperti itu untuk menuju ke grid tie inverter. Jadi demikian, kurasa ini sudah cukup berhasil ya. Ke depan next kita pakai Atmega 8 aja sebagai kelinci percobaan. Kita masih mengamankan ini ya. Karena bila mana rusak nggak terlalu mahal harganya. Oke, semoga ini bisa memberikan pencerahan dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya. Terima kasih atas kunjungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.